Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam episode ke-66, kita masih merenung tentang tokoh-tokoh Anawim dari Perjanjian Baru, dan fokus perhatian kita kali ini ada pada diri Yohanes Pembaptis. Tentang Yohanes Pembaptis, kita menemukan banyak catatan di dalam semua Injil yang berkisah tentang hidup dan karya Yesus Kristus. Kita tentu masih ingat bahwa kedatangannya diramalkan terlebih dahulu oleh malaikat di hadapan Sakaria ayahnya di Bait Allah. Kelahirannya membawa serta mujizat penyembuhan ayahnya yang sakit bisu selama ia dikandung oleh ibunya. Dan kini ketika tiba saatnya, ia pun tampil sebagai pewarta tentang kedatangan Sang Mesias. Walaupun pada awalnya ia pun tidak tahu siapa Mesias yang harus diwartakannya itu. Di dalam diri Yohanes Pembaptis, kita menemukan kualitas pribadi yang seharusnya melekat pada setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan rela menjadi utusannya. Dalam refleksi ini saya mengajakmu untuk merenungkan beberapa kualitas pribadi Yohanes yang saya percaya sangat penting untuk diberi perhatian oleh semua adorator dalam upaya untuk membangun karakter Anawim spiritualitas kita sekalian untuk memberi sumbangan bagi kekudusan seluruh gereja umat Allah, tubuh mistik Kristus. Kualitas pertama yang kita temukan dalam diri Yohanes Pembaptis adalah kerelaan untuk menempa diri dengan cara hidup asketis penuh puasa dan mati raga untuk bisa membentuk karakter yang kuat di dalam menghadapi tugasnya yang telah ditetapkan Tuhan. Dalam Injil Matius bab 3 ayat 4 tertulis dengan jelas bahwa Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia hidup di padang gurun untuk melatih dan mengasah kemampuannya mengendalikan diri, membebaskan diri dari keterikatan dengan segala kenikmatan yang ditawarkan dunia, agar ia mampu menunjukkan jalan yang benar kepada orang-orang yang sedang menantikan kedatangan Sang Mesias. Kualitas kedua yang hendak kita teladani adalah kerelaan Yohanes untuk menjadi kecil demi Tuhan. Ketika banyak orang bertanya, apakah ia Sang Mesias yang dinanti-nantikan kedatangannya? Dengan tegas ia berkata bahwa ia bukan Mesias. Ia hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Bahkan dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 30, dengan jelas ia mengatakan bahwa Sang Mesias itu haruslah makin besar dan ia akan menjadi semakin kecil. Pertanyaan kita, mengapa Yohanes bersikap demikian istimewa? Jawabannya terletak pada penugasan yang datang dari Tuhan sendiri. Tuhan memberi tugas kepada Yohanes untuk mempersiapkan jalan bagi datangnya Sang Mesias. Maka ketika ia akhirnya menemukan fakta bahwa Sang Mesias itu adalah saudaranya sendiri, Yesus putra Maria dari Nazaret, tanpa keraguan ia mendorong para muridnya untuk meninggalkan dia dan mengikuti Yesus. Lihatlah anak domba Allah. Kalimat itu sudah cukup untuk mendorong para muridnya meninggalkan dia dan mengikuti Yesus. Lagi pula tugasnya semata-mata untuk mempersiapkan jalan bagi orang agar mengenal dan mengikuti Yesus. Menurut kacamata manusia, tindakan Yohanes itu merugikan dirinya sendiri. Bukankah ia sudah sanggup menghimpun sekian banyak pengagum, bahkan para murid yang berada di sekitarnya? Namun bagi Yohanes, popularitas diri bukanlah hal yang esensial. Yang paling penting adalah setia pada tugas yang ditentukan Tuhan. Jika Tuhan menugaskan dia untuk menjadi bentara bagi Sang Mesias, tidak ada alasan bagi Yohanes
untuk mengambil peranan yang berbeda. Walaupun untuk itu, ia harus kehilangan orang-orang yang telah mengikutinya. Kualitas ketiga yang juga sangat penting untuk diperhatikan adalah kesetiaan Yohanes pada tanggung jawabnya sampai mati. Dalam tugas pewartaannya, Yohanes dengan tajam mengingatkan orang betapa pentingnya bertobat dari dosa agar layak untuk bertemu dengan Sang Mesias. Sebelum membaptis Yesus Kristus, Yohanes dengan tajam mengecam banyak orang agar bertobat dari dosa-dosanya. Ia mendorong orang-orang untuk meninggalkan cara hidupnya yang salah agar hatinya menjadi murni dan siap untuk menerima pembaharuan yang dibawa oleh Kristus. Bahkan pada puncak hidupnya, ketika ia memberi koreksi kepada Raja Herodes bahwa tidak halal Herodes mengambil istri saudaranya, ia harus mengorbankan diri untuk menjawabi kerakusan sang raja tersebut. Yohanes ditangkap dan dipenjara, dan karena dendam Herodias, Yohanes akhirnya menemui ajalnya, bersaksi tentang kebenaran dengan darahnya sendiri. Saudara, pribadi Yohanes adalah pribadi pilihan yang disiapkan Tuhan secara istimewa agar menjalankan kewajibannya sebagai bentara Sang Mesias dengan baik dan berhasil. Ia ditempa oleh hidup asketik yang keras di padang gurun, yang penuh dengan pengendalian diri, agar ia sanggup menunjukkan kualitas kemurnian batin ketika ia berbicara tentang pertobatan kepada orang banyak. Ia ditempa untuk menjadi pribadi yang rendah hati, sehingga ketika para murid meninggalkan dia untuk mengikuti Yesus, ia tidak melihatnya sebagai sebuah kegagalan, namun sebagai sebuah keberhasilan. Ia ditempa untuk setia pada tanggung jawab, sehingga walaupun tanggung jawab itu menuntut korban darahnya sendiri, ia rela untuk menjalaninya. Kualitas pribadi yang demikian istimewa merupakan satu sosok ideal yang perlu menjadi perhatian semua adorator sekalian. Ketika kita berdoa di depan sakramen Maha Kudus, sesungguhnya kita menempa diri dalam skala kecil, apa artinya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan bersujud di depan sakramen Maha Kudus, kita mengakui kebesaran Tuhan yang rendah hati. Kita mengakui bahwa Ia mencintai kita. Kita belajar bahwa Ia rela mengorbankan segala-galanya demi keselamatan manusia. Ketika Tuhan bertakhta di dalam sakramen Maha Kudus, itu adalah wujud korban diri yang berlanjut, yang dengan seharusnya mengingatkan kita betapa pentingnya setia pada tugas panggilan kita sesuai dengan rencana Tuhan. Yohanes Pembaptis seorang tokoh anawim yang sangat besar. Ia disiapkan dalam satu situasi untuk menghadapi pewartaan yang akan mengubah dunia. Ia menjalani pola hidup yang membentuk karakternya yang khas, yang layak diteladani oleh setiap orang. Ia telah menunjukkan apa artinya menjadi orang beriman dengan kepribadian yang kuat, yang meletakkan kepentingan Tuhan di atas segala-galanya. Kepentingan diri adalah sesuatu yang berbeda. Kita mungkin tak akan pernah mencapai kualitas pribadi yang setaraf dengan Yohanes Pembaptis. Namun dengan mengambil pola hidup Yohanes Pembaptis, tak ada salahnya kalau kita pun belajar untuk menempa diri dalam latihan-latihan rohani kita masing-masing. Mari kita menempa diri dalam doa, puasa, pantang, dan aneka mati raga lain untuk menjaga ketidaklekatan pribadi kita dengan harta, kuasa, dan kenikmatan duniawi. Hendaklah kita belajar rendah hati untuk rela menjadi lebih kecil demi kebesaran nama Tuhan.
dan hendaklah kita setia pada tanggung jawab iman kita, walaupun untuk itu kita harus mengorbankan diri kita. Tuhan Yesus Kristus, kami bersujud di hadapan-Mu seraya memohon agar Engkau sudi menempa diri kami menjadi pribadi yang tahan uji dalam menghadapi segala kesulitan hidup kami sebagai konsekuensi dari iman kami akan kebangkitan-Mu. Semoga dengan belajar dari pribadi Santo Yohanes Pembaptis, kami rela untuk terus menempa diri kami, belajar rendah hati, dan membangun kesetiaan pada salib-Mu, agar di akhir hayat kami Kau temukan layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu yang mulia. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.